Punya pacar cantik dan manis adalah impian dari semua pria. Tapi apa jadinya kalau pacar kita nih seorang psikopat? Halo cuy, balik lagi sama gue. Kali ini gue akan menceritakan film berjudul You Get Me. Film ini mengisahkan seorang bocah culun yang paling beruntung. Namanya Taylor, punya pacar cantik, manis, menggoda, dan beri servis bintang 5. Tapi ternyata di balik itu semua pacarnya Taylor menyimpan sebuah rahasia. Apakah rahasia itu? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Taylor adalah seorang bocah culun yang pekerja keras. Masih umur 17 tahun, tapi dia kerja paruh waktu sebagai tukang cuci piring setelah sekolah. Tidak mau bergantung pada orang tua. Mantap. Walaupun hanya seorang tukang cuci piring, tapi Taylor punya pacar cantik namanya Allison. Bocah culun paling beruntung. Punya pacar seperti ini tentu hari-hari Taylor sangat bahagia dan full senyum. Sebenarnya Taylor bukan orang miskin. Orang tua mereka bisa dibilang cukup berada. Namun memang orang tuanya sibuk banget, sehingga Taylor selalu menghabiskan waktu sama adiknya. Taylor juga punya sahabat namanya Jill dan Windah. Jadi mereka berempat bersahabat melewati suka dan duka. Tapi semua itu berubah ketika mereka datang ke sebuah pesta. Di sana Taylor melihat Allison digoda oleh seorang pria namanya Chris. Tentu Taylor datang untuk menyelamatkan Allison. Chris gemes pada Taylor, dia datang dan menceritakan masa lalunya Allison. Dulu, Allison adalah wanita yang suka bergonta-ganti pasangan. Hari ini main sama Jono, besok main sama Pardi. Bahkan Allison juga sudah pernah dicicip oleh Chris. Nah, hal ini membuat Taylor jadi galau banget. Bukannya apa ya cuy? Taylor aja belum pernah ngapa-ngapain sama Allison. Ternyata si Allison udah di-unboxing sama berbagai pria. Karena ini hubungan mereka pun jadi retak, mereka berantem di depan semua orang. Yang membuat Chris malah tertawa senang melihat hubungan mereka berantakan. Akhirnya Taylor pun pulang sendiri dan di sana ia bertemu dengan seorang gadis cantik yang mengendarai sebuah mobil mewah. Gadis ini langsung mengajak Taylor bergabung bersama dirinya. Gadis ini namanya Holly. Seakan-akan Holly tahu kalau Taylor sedang murung. Holly pun mengajak Taylor menghabiskan waktu di malam ini. Mereka pun joget-joget, minum-minum, sampai olahraga bareng. Malam ini mereka habiskan hanya untuk bersenang-senang. Di keesokan paginya, Taylor terbangun di sebuah rumah yang sangat mewah. Karena pengaruh alkohol membuat dia rada lupa ingatan. Dia berkeliling rumah mewah ini dan super luas yang ternyata rumah ini rumahnya Holly. Rumah segede ini dan seluas ini Holly cuma tinggal sendiri. Orang tuanya sibuk banget bekerja. Ini orang tua pada kerja apaan sih? Kayak banget ya. Ya udah, di rumah cuma berdua, Taylor dan Holly menghabiskan waktu bermain bermesraan di rumah ini, di berbagai tempat, berbagai posisi. Walaupun udah main seharian sama Holly, tapi Taylor nggak lupa dengan keluarganya. Dia pun izin pulang, tapi di sini Holly cemberut, karena diam-diam Holly sudah jatuh cinta dengan Taylor. Singkat cerita, di keesokan harinya Taylor ketemu sama Allison. Di sini Allison menjelaskan semuanya. Memang itu benar, saat tinggal di Francisco, Allison hidup sangat liar. Suka mabok-mabokan dan olahraga bareng nih sama berbagai pria. Karena itulah orang tua Allison memindahkan dia ke kota ini supaya dia kembali jadi wanita yang soleha. Taylor pun menerima Allison dan lega karena dia sudah jujur. Mereka pun baikan dan sepakat kalau tidak ada rahasia lagi di antara mereka berdua. Hari-hari berlalu, hubungan mereka pun kembali membaik, tapi tiba-tiba datanglah Holly yang diperkenalkan sebagai murid baru di sekolah ini. Taylor pun panik, tapi Holly sambil tersenyum menenangkan Taylor. Tenang, semua baik-baik aja. Begitu juga saat di kantin, tiba-tiba Jill datang dan memperkenalkan Holly kepada teman-teman yang lain. Taylor pun auto panik, takut semua terbongkar. Tapi Holly tetap santai dan seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pro player nih bos. Akhirnya Taylor mengajak Holly bertemu di belakang sekolah. Holly pun semangat, dia pun siap beri servis bintang 5 kepada Taylor. Tapi di sini Taylor menolak, justru dia minta Holly untuk berhenti. Dia sudah punya pacar. Nah, di sini Holly tersinggung. Dia pun berjanji akan selalu bergentayangan, meneror hidupnya Taylor sampai Taylor nggak bisa hidup tenang. Rencana Holly pun dimulai dengan selalu mengikuti kemanapun Allison berada. Dari ikut pergi ke pantai dan juga sampai nginep di rumahnya Allison. Ini semua ia lakukan supaya bisa dapat informasi tentang hubungannya Allison dan juga Taylor. Selain itu, Holly juga memanas-manasi Taylor dengan mengadu lidah sama Jill. Tapi di sini Taylor memberitahu kalau jangan baper sama Holly, karena Holly melakukan itu cuma untuk senang-senang aja.
Tapi tiba-tiba Holly datang ke rumahnya Tyler membuat Tyler jadi panik. Kok bisa tahu rumah gua gitu ya? Tapi di sini Holly menenangkan Tyler buat jangan panik, jangan resah. Rahasiamu aman bersamaku. Waduh. Di sisi lain, Allison bercerita pada Winda kalau ada yang aneh dengan Holly. Begitu juga dengan Winda yang tidak menemukan apapun tentang Holly. Karena sangat aneh, Holly kok nggak punya sosial media. Nah, hal ini didengar oleh Holly, dia pun datang dengan memberikan segelas minuman kepada teman-temannya. Pas Winda minum, dia pun langsung tepar, langsung pingsan. Membuat semua orang panik. Semua orang panik kecuali si Holly, yang malah tersenyum puas. Kok psikopat? Mereka pun langsung memanggil ambulan dan Winda dibawa ke rumah sakit. Dari pemeriksaan ditemukan sebuah cairan yang membuat Winda tidak sadarkan diri. Selain itu, Winda juga sering batuk-batuk berdarah. Tyler yang yakin ini adalah ulahnya Holly langsung memberitahu Jill kalau hati-hati kepada dirinya. Tapi Jill justru tidak mengerti apa yang dibicarakan Tyler. Karena bagi Jill, Holly adalah anak yang baik dan tidak sombong. Sangat ramah pada dirinya dan juga sering mengajak bertukar jigong. Di sisi lain, Allison sedang berbicara dengan Holly dan ternyata Holly hamil. Nah loh, apalagi Allison bercerita kalau pacarnya Holly tidak mau bertanggung jawab atas bayi yang dikandungnya. Tyler langsung pucet, yang bisa jadi itu ya anaknya dia. Hari-hari berlalu, Allison menemani Holly melewati masa-masa sulit. Menerima kenyataan kalau dia hamil di usia yang muda. Mereka pun menghabiskan waktu di rumahnya Holly, berenang, berjemur. Di sini Holly secara terang-terangan cemburu dengan Allison dan Tyler yang sangat harmonis. Kok bisa orang pacaran langgeng gitu, kata Holly. Tapi Allison hanya tersenyum manis mendengar hal itu dan menganggap ya Holly cuma bercanda. Singkat cerita, Holly pun kembali datang ke rumah Tyler dan kini bermain sama adiknya Tyler. Di sini Tyler langsung panik menarik Holly keluar dan bilang padanya kalau ini sudah di luar batas. Aku tidak mampu menafkahimu. Aku hanya seorang tukang cuci piring sedangkan kamu anak orang kaya. Tapi Holly nggak peduli. Yang dia inginkan cuma Tyler. Dia nggak peduli dengan keadaannya Tyler. Holly pun memeluk erat Tyler namun ditangkis dan Holly terhempas ke aspal. Tubuhnya luka-luka, Holly pun langsung berlari ke rumahnya Allison. Dia cerita ini semua kelakuan pacarnya. Dan disinilah Holly juga cerita kalau yang dimaksud pacar adalah Tyler. Di sisi lain, Tyler menjenguk Winda. Di sini Tyler bercerita kalau dia sebenarnya sempat mengadu mekanik dengan Holly. Nah, Winda pun mengerti apa yang sebenarnya terjadi nih antara Holly, Tyler, dan Allison. Winda pun menyarankan Tyler untuk segera membereskan semua masalah ini daripada nanti jadi semakin runyam. Akhirnya Tyler dan Allison bertemu di pantai, sebuah tempat yang sangat romantis untuk memulai sebuah cerita cinta baru. Namun di sini Allison justru sudah tahu apa yang dilakukan Tyler di belakang dirinya. Allison tidak menyangka kalau Tyler telah menanam benih pada Holly sampai dia belendung. Mereka pun putus, jangan temui aku lagi, kata Allison. Bukan cuma itu aja, Tyler pun dipanggil oleh guru BK karena dia dituduh melakukan pemukulan pada seorang murid, yaitu si Holly. Di sini Tyler pun langsung dikeluarkan dari sekolah ini. Hancur! Tyler pun langsung mengambil laptop mencari siapa sih Holly sebenarnya. Ia pun akhirnya menemukan kalau nama asli Holly adalah Elizabeth. Dan Elizabeth adalah anak yang sering melakukan pelanggaran hukum. Dia sering dikeluarkan sekolah dan harus berpindah-pindah kota karena selalu membuat masalah. Akhirnya dugaan Tyler pun semakin terbukti kalau Holly memang bukan wanita baik-baik. Tapi permainan yang sebenarnya baru aja dimulai. Di tengah malam, tiba-tiba Holly datang ke rumahnya Allison dan menculiknya. Allison pun tersadar dengan keadaan terikat. Di sini Holly mengakui kalau dia berbohong tentang kehamilannya. Ini ia lakukan ya cuma untuk merusak hubungannya Allison dan juga Tyler. Karena ya sebelumnya dia udah bilang kalau dia cemburu dengan hubungan harmonis antara Allison dan Tyler. Setelah itu Holly memberitahu Tyler kalau Allison sudah dalam genggamannya. Tyler pun buru-buru pergi menyelamatkan Allison. Singkat cerita, dari luar rumah terlihat kilatan cahaya. Yang Holly kira itu ya Tyler. Holly pun langsung bergegas menyiapkan alat tempurnya untuk memulai permainan. Yang ternyata itu adalah ibunya Holly. Ibunya Holly datang dan melihat Allison terikat. Dia pun membantu melepaskan Allison yang dari belakang ibunya sendiri dibunuh sama Holly. Dikekep sampai kehabisan nafas dan dikirim ke alam lain. Anjir, psikopat. Setelah selesai dengan ibunya, barulah Tyler datang ke rumahnya Holly.
Tidak ada rasa bersalah, justru Holly tersenyum menyambut Taylor yang datang. Tapi Taylor hanya ingin menyelamatkan Allison. Taylor pun berlari ke seluruh penjuru rumah mencari Allison. Yang ternyata Allison digantung di atap rumah. Gila. Taylor pun menurunkan Allison dan kabur dari sana. Di saat mereka kabur, mereka juga berpamitan dengan ibunya Holly yang sudah beda alam. Sopan banget. Sedangkan Holly mengejar mereka menggunakan pistol. Nih anak gak ada takutnya ya. Berasa main GTA gitu ya. Dengan tersenyum dan memanggil nama Taylor, dia pun mengejar Taylor dan juga Allison. Mereka pun terpojok dan tidak bisa kabur lagi. Apalagi mereka hanya berlindung menggunakan tongkat, sedangkan Holly pakai pistol. Taylor masih sempat minta Holly untuk berhenti melakukan aksi gila ini. Tapi Holly tidak peduli. Yang dia inginkan hanyalah Taylor seorang, Taylor seutuhnya. Tiba-tiba Jill datang ke rumahnya Holly, membuat kesempatan buat Taylor kabur. Dia malah ditembak di bagian bahunya. Kesempatan ini dipakai juga oleh Allison untuk menusuk Holly di perutnya sampai terjatuh ke kolam renang. Mereka pun langsung manggil polisi dan ambulan. Holly masih selamat. Tapi di sini kita nggak tahu bagaimana kelanjutannya. Holly apakah dia dipenjara atau dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi yang udah pasti Holly membunuh ibunya sendiri hanya demi cinta dan obsesi. Film pun berakhir dengan Taylor hidup bahagia merayakan ulang tahun adiknya. Selesai. Jangan pernah menilai seseorang dari covernya cuy. Memang si Holly cantik dan menawan, tapi ternyata aslinya psikopat. Obsesi membutakan Holly, dia sampai membunuh ibunya sendiri cuy. Dan juga hampir membunuh Winda. Ngeri. Kalau menurut kalian gimana film ini? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.